Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tutorial penggunaan SPSS ANOVA 2 jalur. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Rahayu Karyadinata MPD dan Dr. Minan Kusni MPD SI. Adapun video tutorial ini disusun oleh saya sendiri, Siti Aminah, Nia Kurniawati, dan Ulfah Septiani. Uji ANOVA 2 jalur atau two-way ANOVA digunakan untuk menguji hipotesis komparatif rata-rata K sampel dan peneliti melakukan kategorisasi atau faktor terhadap sampel. Misal, kategori yang pertama ada faktor gender seperti laki-laki dan perempuan. Yang kedua, kategori faktor kemampuan prasyarat siswa, contohnya tinggi, sedang, rendah. Kemudian kategori faktor ekonomi orang tua siswa seperti atas, menengah, bawah. Kemudian kategori asal sekolah siswa madrasah aliyah misalkan SMP, MTS, atau diniyah, dan lain sebagainya. Two-way ANOVA atau ANOVA 2 jalur disebut juga dengan ANOVA 2 arah atau analisis varian 2 faktor. ANOVA 2 arah membandingkan perbedaan rata-rata antar kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen atau disebut faktor. Selanjutnya, berikut ini akan dijelaskan bagaimana cara pembuatan atau penggunaan ANOVA 2 jalur dengan menggunakan SPSS. Kita masukin nih data hasil belajar. Setelah data hasil belajar kita input di data view. Setelah kita input data hasil belajar ke dalam kolom yang pertama di data view, semuanya dimulai dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Kita mulai input juga kode pendekatan pembelajaran per kelasnya. Karena kelas A itu konvensional, maka kita masukkan kode 1. Kelas B itu kita gunakan TPS, maka kita berikan kode 2. Dan STEM PJBL kita gunakan kode 3. Kemudian di kolom yang ketiga kita gunakan kode untuk faktor yang lainnya. Yang kita gunakan itu adalah asal asrama. Karena asal asramanya hanya ada 2, maka ada 2 kode. Untuk lantai 1 kita beri kode 1, ada sekitar 44 orang, dan lantai 2 ada sekitar 41 orang dengan kode 2. Setelah itu kita input, baru kita analisis uji normalitas nilai residual standar, di mana kita klik variable view. Ini kita masukkan terlebih dahulu value pada value pendekatan pembelajaran. Untuk value yang pertama 1, labelnya adalah KONV untuk konvensional, label kedua yaitu TPS, dan label ketiga itu untuk kode STEM PJBL. Kemudian kita OK. Lalu pada baris yang ketiga di asal asrama, value-nya kita ganti juga. Untuk lantai 1 kita gunakan value 1, dan lantai 2 kita gunakan lantai 2. Setelah kita klik lalu OK, kemudian kita akan masuk ke dalam data file kembali. Nanti akan tampil seperti data view yang seperti ini dengan kolom yang sudah kita rubah namanya, yang kolom pertama hasil belajar, kolom kedua pendekatan pembelajaran, dan kolom ketiga asal asrama. Selanjutnya kita akan uji normalitas residual standar. Maka kita harus membuat variabel residualnya dengan cara klik analyze, kemudian general linear models, kemudian univariate. Kemudian kita di sini sudah dimasukkan untuk hasil belajar, kita masuk ke dalam dependent variable, kemudian pendekatan pembelajaran dan asal asrama masukkan ke dalam konteks faktor, kemudian kita klik save, lalu klik standardize, kemudian kita klik continue. Nah, kalau sudah klik continue, kita akan kembali lagi ke kotak univariate. Di kotak univariate, karena sudah dimasukkan setiap faktornya, maka kita klik OK. Nah, akan muncul output univariate analysis of variance. Dan nantinya ini untuk univariate-nya kita akan dapatkan between subject factor, descriptive statistik, Levanius, test of equality of error variance, dan yang lainnya nanti itu akan kita analisis ulang menggunakan analisis deskriptif, statistik deskriptif. Untuk analisis statistik deskriptif, maka kita akan klik terlebih dahulu analyze, kemudian statistik, kemudian klik explore. Setelah di explore, kita masukkan
standar residual yang tadi kita sudah buat ke dalam kotak dependent list. Kemudian kita klik plot, kemudian klik normality plot with test, dan klik continue, dan terakhir oke. Nah, di sini akan didapatkan output test of normality berdasarkan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk dengan signifikansi atau probabilitas sebesar 0,00, 0,00, dan juga kurva normal QQ plot of standar residual hasil belajar siswa yang tersebar di luar garis diagonal, yang berarti data tersebut tidak berdistribusi normal. Nah, karena data tersebut tidak berdistribusi normal dengan signifikansi 0,000, yang berarti signifikan lebih kecil dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Karena data residual standar tidak berdistribusi normal, maka untuk melakukan uji ANOVA 2 jalur tidak terpenuhi. Kemudian, syarat utama tidak terpenuhinya, maka uji lanjutan menggunakan statistik non-parametrik, yaitu menggunakan uji median. Pada uji median, kita akan dapat lakukan dengan klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian klik legacy, dialog, kemudian klik K independent samples, kemudian ada kotak yang harus kita isi, test of several independent sample, hasil belajar siswa, senyawa hidrokarbon kita masukkan ke dalam tes variabel. Pendekatan pembelajaran kita masukkan ke dalam grouping variabel. Lalu kita klik define range, minimum 1 dan maksimum 3, karena ada 3 pendekatan pembelajaran yang kita gunakan. Lalu kita continue, kemudian tes tipe yang kita gunakan, karena ini adalah uji non-parametric test, maka kita klik tes tipe median. Lalu oke, dan kita akan dapatkan output frekuensi median tes, lalu tes statistiknya, di mana frekuensi yang pertama, pendekatan pembelajaran, hasil belajar senyawa hidrokarbon yang lebih besar daripada rata-rata atau mediannya, ini pada pembelajaran konvensional sebanyak 11 siswa, dan pada pembelajaran think per share 15 siswa, dan yang terakhir STEM PJBL 16 siswa. Adapun yang kurang dari median, untuk pembelajaran konvensional 17 siswa, TPS ada 14 siswa, STEM PJBL ada 12 siswa. Kemudian kita dapatkan pula tes statistiknya dengan jumlah sampel yang kita gunakan sebanyak 85 siswa dengan rata-rata 86,00. Lalu ada diferensiasi sebesar 2 dan nilai signifikansi sebesar 0,391. Yang berarti 0,391 itu lebih besar dari 0,05. Jika 0,05 lebih besar 0,05, maka H0-nya diterima. Yang berarti hipotesis yang pertama H0 itu terbukti dan hipotesis yang H1 itu ditolak. Kemudian gunakan uji median kembali berdasarkan asal asrama. Nah, untuk yang berdasarkan asrama, tapi sebelumnya karena tidak terdapat perbedaan hasil belajar senyawa hidrokarbon pada 3 pembelajaran, maka tidak akan dilakukan uji Mann-Whitney. Maka kemudian kita lakukan tes uji median pada faktor yang kedua, yaitu asal asrama, dengan teknik yang sama, yaitu klik analyze, kemudian general linear model, non-parametric, legacy, lalu K independent sample, kemudian yang asalnya grouping variabel pendekatan pembelajaran kita kembalikan, kita masukkan ke dalam asal asrama, ke dalam grouping variabel. Lalu klik kembali define range, karena ada 2 faktor, ada 2 lantai 1 dan 2, maka minimum 1 dan maksimum 2. Kemudian kita continue, pada tes tipe kita gunakan median, lalu oke. Nah, pada non-parametric test menggunakan uji median, kita akan dapatkan output frekuensi hasil belajar lebih besar dari median, yaitu pada lantai 1 sebesar 17 siswa dan lantai 2 25 siswa. Adapun yang lebih kecil atau sama dengan dari median, di lantai 1 27 siswa dan lantai 2 ada 16 siswa. Lalu kemudian hasil analisis tes statistiknya dengan jumlah sampel yang kita gunakan 85, median yang kita dapatkan 86, diferensiasi 1, kemudian nilai signifikansi 0,04. Kemudian setelah kita dapatkan output ini, maka membuktikan hipotesis yang kedua, adakah perbedaan
hasil belajar siswa terhadap asrama, ditinjau dari penempatan asrama. Nah, karena nilai signifikansinya sebesar 0,040, yang berarti lebih besar daripada 0,05, maka hipotesis 0, H0 diterima dan H1 ditolak. Karena tidak terdapat perbedaan hasil pembelajaran dengan asal asrama, maka tidak diperlukan lagi uji Mann-Whitney. Nah, selanjutnya untuk menguji interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan asal asrama. Ini kita gunakan tes ANOVA satu jalur untuk mengetahui interaksinya tersebut dengan hasil analisis yang tadi di awal kita lakukan. Untuk kan hipotesis yang ketiga berkaitan dengan interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan hasil belajar, kita menggunakan analisis awal pada uji normal residual standar yang memunculkan between testnya, di mana kita dapatkan dari variable view, kemudian kita klik name dan sudah masukkan seperti halnya yang tadi kita lakukan, kemudian masuk ke dalam analyze, lalu general linear model, lalu univariate, kita pindahkan belajar dalam dependent variable, kemudian pada kotak fix factor masukkan pendekatan pembelajaran, lalu kita klik save. Next, tadi kembali lagi ke hasil, kemudian kita continue, lalu klik OK. Nya akan between subject. Nah, ini test between of subject effect yang didapatkan nilai yaitu 0,0, nilai kecil daripada 0,005 yang menyimpulkan bahwa terdapat interaksi antara pendekatan pembelajaran dengan asal asrama, meskipun signifikansinya sangat kecil. Adapun, nah untuk plot hasilnya itu kita dapatkan sesuai dengan ANOVA itu menggunakan deskriptif dan ANOVA, di mana antara min plot hasil belajar dengan pendekatan pembelajaran akan dapatkan kurva seperti ini, di mana pembelajaran konvensional itu berada di 81,50, Think PR berada di 83,5 dan STEM PJBR 84. Berarti pendekatan pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar itu yang paling baik itu ada di STEM PJBR. Kemudian min plot hasil belajar berdasarkan di tingkat asal ini untuk lantai 1 dan lantai 2. Yang paling ada di lantai 2 yaitu 84,10 seperti itu, dan yang satu ini sekitar 2,5. Itu dia berkaitan dengan ANOVA 2 jalur. Nah, jadi sebenarnya untuk ANOVA 2 jalur itu kita kombinasi dengan ANOVA 1 jalur untuk mendapatkan min plotnya seperti itu. Baik, terima kasih. Tadi pemaparan mengenai tutorial penggunaan SPSS-nya. Di sini saya akan menjelaskan mungkin sedikit kesimpulan dari analisis non-parametrik median test. Penelitian ini menyimpulkan bahwa H1 ditolak dan 0 diterima, sehingga tidak terdapat perbedaan hasil belajar senyawa hidrokarbon berdasarkan pembelajaran pun berdasarkan asal asrama, serta tidak terdapat interaksi antara kedua faktor tersebut, di mana tadi didapat nilai signifikansi 0,391 untuk variabel pendekatan pembelajaran dan 0,066 untuk variabel asal asrama, sehingga menunjukkan bahwa H0 diterima pada kedua pengujian. Temuan ini mengindikasikan bahwa penggunaan model konvensional, TPS maupun STEM PJBL memberikan hasil belajar yang setara pada materi senyawa hidrokarbon. Dan belajar asrama tidak cukup mempengaruhi capaian akademik siswa. Dengan demikian, efektivitas pembelajaran kimia kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti motivasi, minat, atau karakteristik individual siswa yang perlu diteliti lebih lanjut melalui pendekatan penelitian lanjutan. Sekian dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih.